Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ya kashifal muskilat wa ya alimal khafiyat isifil hujub an wujuhil ma'ani hatta atali ala haqiqatil masaili wa fazni anil khati waz zalili anta muwafiqun li amrin wa anta alamul ghuyub. Allahumma min indika madadin wa ilaika mutamadin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma inni qad istawdatuka ma'alam tani aw ma qaratu aw ma sami'tu bi maratin hatta taj'alani hafizan zalika kullah anjari qalbi wa tafhimani ya padunal hajati wa tumsini ya rabbal alamin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul bi kitabil karim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 185 yang berbunyi, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhila jannata faqad faz wa mal hayatad dunya illa mataul ghurur. Yang artinya tiap-tiap yang berjiwa, tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan, dan dunia itu tempat tipu menipu. Jadi kullu nafsin dha'iqatul maut, tiap-tiap yang berjiwa, tiap-tiap yang bernyawa pasti mati. Jadi pasti mati ada dua arti. Arti secara syariat dan arti secara hakikat. Jadi kalau secara syariat, tiap-tiap yang berjiwa, yang bernyawa, jiwa itu ya nyawa, ya roh. Tiap-tiap yang bernyawa pasti kena mati. Itu pengertian orang syariat, betul. Karena pak di syariat. Kalau pak di hakikat, tiap-tiap yang bernyawa pasti mati. Nah, jadi nengaran bernya itu ber. Awak ulu ini kan bernyawa berarti mati. Kalau nyawa hidup, kalau bernyawa mati. Nah, ini perbedaannya lah. Tiap-tiap yang bernyawa pasti mati. Ini mati ulun. Jadi kada kaina mati. Nah, makanya disuruh oleh baginda Rasul itu, mau tu qabla anta mau, matikanlah dirimu sebelum kau mati. Berarti kita disuruh, pengakuan kita ini mematikan diri. Artinya nang kada baisi diri ialah matiakan sifat 7: kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama besar kalam. Nah, nang merasa baisi kudrat, nang merasa baisi kuasa, akui kita kada, nah mati sudah sifat kudrat. Nang kita merasa baisi iradat, baka hendak kita rasanya matiakan ulun kada baisi kehendak ya Allah, melainkan kehendak bian. Ulun merasa bisi ilmu dahulu, sekarang matiakan. Jadi kada lagi bisi ilmu, itu ilmu Allah Ta'ala. Ulun merasa bisi sifat hayat hidup dahulu, sekarang matiakan. Kada lagi bisi sifat hayat, ampun Tuhan. Kudrat tidak ilmu hayat sama. Ulun dahulu merasa bisi sifat mendengar, sekalinya kada juga bisi sifat sama mendengar pun Allah. Sifat basar, ulun dulu merasa bisi sifat melihat, sekarang kadada baisi lihat ampun sidin. Sekarang sifat kalam, ulun kadada ya Allah baisi sifat kalam ampun pian. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama basar kalam. Itu yang disuruh mematiakan, karena kita merampok hak Allah, merampok sifat Allah. Nah, makanya istighfar astagfirullahaladzim. Nah, jadi tiap-tiap yang bernyawa pasti mati. Nah, kayak ayam tuh, nah bernyawanya mati ayamnya, nah hidup roh. Kita ini kan bernyawa. Nah, berarti bila tiap-tiap yang bernyawa pasti mati, ini mati lah.
Kalau nyawa hidup. Nah, jadi tiap-tiap yang bernyawa pasti mati. Dan dunia itulah tempat tipu menipu. Kesenangan itu tempat tipu menipu. Jadi perkataan dunia kalau di dalam ilmu hakikat itu ialah batang tubuh. Batang tubuh itu dunia itu kalau perkataan hakikat. Sedangkan akhirat itu adalah roh. Nah, jadi jasmani ini adalah dunia. Sedangkan rohani itu akhir. Jadi kesenangan dunia itu tempat tipu menipu. Contohnya nangar menipu kayak ini. Dulu seorang yang merasa berdiri, merasa berduduk, merasa berjalan. Nah itu dunia tempat tipu menipu. Dahulu rasa batis senang berjalan, setroknya lumpuh karena aku berjalan. Dahulu merasa inya mata melihat, lalu inya kabur mata. Dahulu inya merasa besi tadi nggak mendengar, lalu kata pi mendengar lagi. Dahulu merasa inya bersuara bakalam, lalu kata pi kau pandai lagi. Nah ini nangarnya dunia tempat tipu menipu. Inilah dunia tempat menipu. Makanya di dalam Al-Surah Al-Isra itu lah, subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah Ta'ala, maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjalankan hambanya Muhammad. Ismi sama Ahmadun, ismi fil ardi Muhammadun. Nama di langit Ahmad, nama di bumi Muhammad. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, kalau secara syariat kan Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di luar. Itu bujur aja secara syariat. Kalau secara hakikat itu yang maknanya pindahkan kita dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Daripada perbuatan jasmani pindahkan ke benda rohani. Dahulu merasa salah tuh merasa abak, merasa batang tubuh lah. Padahal batang tubuh ini lah wala. Nah, Masjidil Haram pindah ke Masjidil Aqsa. Nah disitulah artinya pindah daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Daripada perkataan dunia pindah kepada perkataan akhirat. Nah berarti orang akhirat roh ada di dunia. Jadi di dunia ini awak kada kau bamal, mun kada ada orang akhirat, mun kada ada roh lah. Mata kada kau melihat tanpa roh, telinga tidak bisa mendengar tanpa roh, mulut tidak berbicara tanpa roh, kaki tidak bisa berjalan tanpa roh. Nah berarti hakikatnya yang namanya mati itu yang ini. Berarti ada lagi kayak mati. Bilanya sudah Anda mematikan diri Anda, mematikan sifat tujuh pada diri Anda, berarti Anda tidak lagi mati, melainkan kembali. Melainkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Memang asal datang daripada Allah, kembali kepada Allah. Nah, amun datang daripada Allah, kembali kepada Allah halnya. Nah jadi kembali, ya nang lenyap, hilang tiada rupa, lenyap tiada bangkai. Amun jasad ampun Tuhan, hati ampun Tuhan, roh ampun Tuhan. Ya, kita sudah menyerahkan diri kita, karena dahulu kita merasa bisa hidup, kita serahkan, lalu kita mati. Nah makanya tiap-tiap yang bernyawa pasti mati, kada kayak mati. Dengar mayat ini nama mayat nah. Makanya Abu Bakar itu kalau barang siapa yang hendak melihat mayat yang sedang berjalan di muka bumi, lihatlah Abu Bakar. Berarti itu contoh orang bahari. Berarti Abu Bakar itu mayat yang sedang berjalan, mayat yang sedang berduduk, mayat yang sedang berdiri, mayat yang sedang buka. Mana mayatnya? Ini mayatnya. Batang tubuh ini kada diisi hidup. Hidupnya ini pun tergantung kepada roh. Nah, roh itu nangaran hidup. Roh itulah sifatnya Allah. Roh itu memang dikekalkan. Padahal mendengaran barang dikekalkan ya kekal, supaya jangan terdua lawan Tuhan. Kan Allah kan ini kekal. Kalau roh ini kan cuma sifat Allah, lalu dikekalkan. Jadi tak umpat juga. Nah, lawan jasmani kita ini tak umpat juga. Jangan yang kada roh kalau kau berjalan, kalau kau melihat. Nah ini ilmu nang artinya, nang hakikat, nang kesempurnaan. Amun kada kita memiliki ilmu hakikat yuk, merasa sombong, merasa diri seorang ada, merasa seorang paharnya beramal, merasa seorang pemintarnya, merasa seorang palimnya. Padahal sekecil debu pun tidak ada. Kita main akan sifat tujuh itu aja gin. Itu sifat Allah Ta'ala, kodrat sifat Allah. Anaknya dibatis segala kuasa berjalan.
Iradat sifat Allah Ta'ala, andaknya di hati bakahandak. Ilmu sifat Allah Ta'ala, andaknya di kepala, akal, pikir, otak. Sifat hayat sifat Allah Ta'ala, andaknya di roh. Sifat sama Allah Ta'ala, andaknya di telinga. Sifat basar Allah Ta'ala, andaknya di mata. Sifat kalam Allah Ta'ala, jadi muntung. Ada lagi kita berisi sifat, kada, berisi wujud kada, berisi diri kada, berisi sifat pun kada, berisi apal kelakuan pun kada. Yang ada siapa? La maujuda bihaqillah. Nah, jangan disalahkan ilmu orang, ini ilmu hakikat. Syariat pun bujur, hakikat bujur. Mun kita menuntut keduanya, kada mau menyalahkan orang. Wa syariatu bila hakikatin atilatun wal hakikatu bila syariatin batilatun. Orang yang melulu menuntut ilmu syariat, nah, pikir. Tapi kalau berhakikat, kada ada marifat, hampa. Orang yang melulu menuntut ilmu hakikat tasawuf, tapi kada berpikir, gumpa. Nah, jadi nang kita mati akan tadi ya sifat 7. Nah, jadi orang bahar itu pian umur. Ya kan orang belajar tauhid, belajar marifat. Jadi bujur juga orang bahari itu ujar orang bahari kan sampai 70 sampai 80 masih gagah. Di situ di mana gagahnya? Jadi ujar beliau, karena kita memakai nang wala kadirun, wala muridun, wala hayun. Nah, wala alimun, wala samiun, wala basirun, wala mutakalimun. Artinya kada kuasa seorang, kada bakahandak, kada ada berilmu, kada ada besi hidup, kada ada besi sifat melihat, kada ada besi sifat mendengar, kada ada besi sifat berbicara. Sifat Tuhan, ya itu jadi sidin tuh kada uyuh, itu jadi sidin sihat. Karena ini sifat Tuhan pada diri, kada mau latahnya sidin, bujar kan? Amun Tuhan nampak pada diri, jadi Tuhan tuh bukan di dalam diri, tapi nampak pada diri. Nah, hati-hati. Lalu kira dibahas orang pembahasan. Orang pembahasan itu belum tentu juga bujur. Makanya carilah artinya kebenaran orang, jangan mencari kesalahan orang. Kita tidak tahu yang dikandung ilmunya sedalam mana, kada tahu. Ada kekurangannya, ada kelebihannya, karena manusia ini tanpa salah dan hilap. Makanya bilanya manusia aja lah, bila manusia tanpa salah dan hilap. Kenapa? Bila manusia yang salah. Bila manusia yang berzikir salah. Kenapa jadi manusia salah salat? Karena fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka bagi mereka yang salat karena salatnya itu lalai. Lalai itu artinya kada ingat dan lupa kepada Allah. Berarti yang bujur yang salat itu siapa? Akimis salat tadi zikir. Diri yang salat, diri yang mana? Diri roh yang batin. Berjahir kepada betang tubuh, lalu bakal lakukan si roh ini tadi nah. Orang akhirat ada di dunia. Jadi yang beramal tuh bukan orang dunia. Nang beramal tuh bukan batang tubuh. Batang tubuh ini menerima kesandan daripada rohani. Seorang lana pintar, seorang lana alim. Tuh nang alim tuh roh tadi diberikan sifat Allah Ta'ala kepada kepala. Ilmu ada yang 90%, ada 50%, ada 100%. Jadi sedikit pun kada ilmu. Bila kita menghina ilmu orang, berarti tak hina ilmu Tuhan. Jalim kita tak hina diri sendiri. Nah, jadi di situ tadi kullu nafsin jaikatul maut, tiap-tiap yang bernyawa pasti mati. Berarti di sini roh berkubur di jasad. Roh berkubur di jasad. Nah, makanya kan kita dengar mati ini kan ini mayat. Dimandiinya kala siapa nang mamandi nang hidup. Nah, hidup itu namanya roh, isi bikin roh. Nah, mengambil kaciboknya, mengambil ember mandiinya si mayatnya dari nah. Nah, berarti ini kada kuasa. Inilah wala la tatarak jarratun ila biiznillah. Tidak bergerak sekecil jarak pun, sekecil debu pun kecuali dengan Allah. Jadi mainkan sifat 7 itu aja. Tapi sifat 7 itu sifat Tuhan, kada ada sifat kita. Tuhan kan kudrat, kita lah kadirun. Tuhan beiradat bakahandak, kita lah muridun. Tuhan beilmu, nah kita kada ada ilmu, lah alimun. Tuhan berisi hidup, kita kada ada, kita lah hayun. Tuhan mendengar, kita lah samiun, tidak mendengar. Tuhan bersifat basirun, kita lah basirun.
Tuhan sifat besar, kita la basirun. Kalam sifat Tuhan, kita la mutakalimun. Nah, jadi berlawanan dengan Allah. Berlawanan namun satu tujuan. Kenapa jadi berlawanan? Karena Tuhan ada, aku kan ada. Kenapa jadi satu tujuan? Itulah, kamu naruh kamu jasad. Nah, kan peribahasanya itu kalau berlawanan tapi satu tujuan. Kan bingung memaham. Berlawanan tapi satu tujuan. Nah, maksud berlawanan ini kayak ini. Kan Tuhan bersifat wujud ada, kita kan ada berlawanan. Tuhan bersifat hayat hidup, kita mati berlawanan. Namun satu tujuan. Satu tujuannya nah ujar roh nah. Roh menggeritikkan ke hati. Orang mata pura jasi roh. Nah, berarti semalangkah halah ke mata pura. Ujar roh ini bergeritik di dalam hati. Aku hendak ke Palangkaraya. Nih, pikiran. Nah, jadi itu yang namanya berlawanan dengan Allah, namun satu tujuan. Karena pada hakikatnya kita ini, pada hakikatnya wajib kada, haram ada, ya Pak. Wajib kada, haram ada. Kenapa jadi kita haram ada? Karena dalilnya wujud kazan bunajim ujar bagi naso. Wujud itu dosa yang sangat besar. Wujud kazan bunajim la yugasir janbun. Wujudmu itu dosa yang sangat besar. Apabila kamu merasa berisi wujud, dasar kali berisi wujud siapa ada. Nah, jadi wujud kita ini lam wujud bihaqil Allah. Jadi sebenarnya kitab ini banyak Al-Quran. Kalau ulun kadang-kadang memakai Durrun Nafis, Al-Hikam, Al-Quran, lawan kitab nukilan, tapi ulun tulis di buku. Kalau ulun membawa kitabnya kan itu kegenalan, jadi ngalim bawa, jadi ditulis ulun seorang menulis. Nah, nulis, oh ini Al-Quran sini ambil di sini. Oh ini dari kitab nukilan ambil di sini. Oh ini dari kitab Durrun Nafis ambil di sini. Oh ini dari Al-Hikam di sini ambil. Oh ini daripada 4M ambil di sini nang karangan di Indonesia kan oleh Kiai Hadrani. Kalau kitab Durrun Nafis itu kan memang Arab Melayu, tapi untuk mempermudah, lalu Kiai Haji Hadrani orang Baritu, orang Papcaho menulis ini, ditulis ini dengan arti Latin Indonesia. Padahal isinya sama kada berbeda, tujuannya sama kada berbeda. Nah jadi itu. Jadi untuk mempermudah dan memahami bagi orang yang kada bisa membaca Arab gundul. Kan bujur tuh guru tuh bagus. Amun artinya di situ kita baca ramah aja pernya nyaman. Tapi untuk mempermudah murid sulit. Untuk mempermudah murid ini sulit biar. Dan nyaman tuh bacaan nyaman. Tapi kita harus melihat sikon. Oh ini apabilanya ini anak ayam diberi makan limbukot, amun lakatan kemungkaranan. Oh ini ayam jagau, amun diberi makan limbukot ditawakannya lakatan benih beres. Nah jadi di situ sama ilmu hakikat ini tujuannya sama. Jangan menyalahkan ilmu orang. Ilmu fikih bujur, ilmu tauhid sifat 20 bujur, ilmu marifat, ilmu tasawuf bujur juga. Jadi kada ada nang salahnya, tergantungnya memakai. Lawan juga setinggi-tinggi ilmu itu tidak lain adalah akhlak dan adab. Amun berarti tinggian ilmu, iblis itu nak kurang apanya tinggi ilmu, asal daripada malaikat iblis. Ini hebat, tasawuf dikajinya, pikir dikajinya, tauhid dikajinya, tapi kada berakhlak dan kada beradab. Nah itu iblis. Kalau nya ilmu tinggi, nya kada berakhlak itu iblis. Ahlaknya itu tinggi lah, ilmu itu menggiring aja lagi. Nah bilanya ahlaknya tinggi dan adanya tinggi, maka ilmu mengumpati. Nah jadi tadi Al-Quran surah Al-Imran ayat 185. Karena kalau dibahas tadi kan, kalau artinya kan memang kayak itu, tiap-tiap yang bernyawa kaina pasti mati. Itu arti secara syariat. Tiap-tiap yang bernyawa pasti kaina mati. Itu pengertian secara syariat. Kalau pengertian secara hakikat, tiap-tiap yang bernyawa. Nah, bernya ini nak kita kurungnya tiap-tiap yang bernyawa pasti mati. Dia nak kayak pian bernyawa berarti pian ini mati. Kenapa jadi kalau bergerak berdiri berdua? Karena ada roh. Nah, karena berroh. Nyawa itu ya roh ya jiwa. Nah sama. Tapi kalau nyawa hidup,
Kalau nya bernyawa mati, ngatakan kalau nya bernyawa mati, kalau nya nyawa hidup, kada ada nyawa mati unda. Nah, itu benar juga. Jadi nyaman memaham tuh. Berarti kita ini apa ada lagi nah? Iya. Sudah mati barang mati apalagi mati lagi. Sudah barang yang mati tidak lagi dimati. Ya pinando, makanya disuruh kita mematikan diri. Mau tuh kablanta maut, mati karena dirimu kata Allah. Sebelum kau mati, namanya mati maknawiyah. Kalau mati hisi belum. Mati hisi itu lepas roh dengan jasad. Itu mati hisi nang bertulisan bendera hijau innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau mati manawi, nah kalau mati manawi ini mati pengertian secara ilmu, ya mematikan sifat 7 aja nah. Kodrat kuasa ulun gara kuasa nah mati ngarannya, iradat bakandak ulun gara bisa kanak mati, sudah 2 dah. Ilmu ulun ya Allah kada ilmu piana ilmu nah mati. Hayat hidup ulun kada bisa hidup piana hidup nah. Sifat sama mendengar Allah Ta'ala mendengar kita kada ada. Basar melihat piana melihat Allah ulun kada melihat. Kalam berbicara piana berkalam ulun nang kada berkalam ulun nang besok nah. Jadi di situ sudah ngarannya mati maknawi ya. Kalau mati hisi belum, mati maknawi sudah. Makanya artinya sholatlah kamu sebelum kau disalatkan. Nih sholat itu ingatlah dirimu sebelum kau artinya disalatkan oleh orang lain. Jadi sholat sudah nengar sholatnya ingat. Akimis sholat tadi dikri dirikan yang sholat kan ini menyatakan iya kan bujurkan diri yang sholat. Nah diri siapa? Diri roh siapa? Sifat Allah. Sifat Allah siapa? Ini Allah Ta'ala. Sekarang kita rubah bahasanya lah kan diri yang salat. Sekarang diri Allah Ta'ala. Allah kan yang salat. Nah itu maksudnya. Cuma kan itu agak kasar sedikit. Cuma diri akimis salat itu Al-Quran akimis salat ini dikri dirikan yang salat untuk mengingat aku. Nang mengingat itu aku jadi bukan ikam. Nah coba kita nah Allahu Akbar. Siapa yang mau ingat, siapa mau kada ingat, iya, mau diulang Allah Ta'ala kada ingat ya, bulik, nah bulik kemananya ke sini, kada kapal di depan, bisa ke Sambang Lihung, ya kada ingat, nah, 18, asal daripada depan, kembali ke depan, asal jangan blessnya. Bahaya dan itu nikmat. Jadi gawiha ilmunya gawiha amalnya. Makanya banyak membaca ulun assalamualaikum ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Itu kan kadang-kadang kan kita di salat kadang-kadang kada tak amalkan dikira biasa, pada itu luar biasa. Assalamualaikum ayyuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Jadikan 2-3 kali. Assalamualaikum ayyuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ayyuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ibaratnya bahasa pendeknya nah. Pian ya Allah selamat ya, pian ya Muhammad selamat dan dapat rahmat. Nah, jadi apa jawaban sini? Kem selamat di sini. Nah, yo, karena kegampang bagi raja segala raja. Mim hak mim dal. Manusia harus mulia dunia akhirat. Mim hak mim dal. Mim hak mim dal, manusia harus mulia dunia akhirat. Nah, jadi jadikan Muhammad. Mana roh pada diri kita? Muhammad. Pada jasad bang, kepala mim, bahuha, pinggang mim, batis dal. Jadi jahir batin dari Muhammad. Nah, amun artinya Muhammad pada jahir dan batin, ada kita lagi. Sifatnya Muhammad, dirinya Allah Ta'ala. Sifatnya Muhammad, jatnya Allah Ta'ala. Lalu kembali pulang. Allah ruhun Muhammadun jasadun. Allah ruhnya, Muhammad jasadnya. Muhammad jasadnya, Allah ruhnya. Jangannya ibaratnya itu jatnya manis Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sifatnya gula Muhammad. Jadi antara gula lawan manis kada bisa. Antara Allah dengan Muhammad kada bisa, 2 nama tapi 1 wujud yang tidak akan pernah terpisah mulai awal zaman sampai akhir zaman. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.